Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat. Apabila matahari sudah digulung, bintang-bintang sudah berserakan. Inilah hari kiamat itu. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung terhadap diri kita, terhadap orang tua kita sendiri. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung nikmat yang diberikan Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Karena itu kami mengajak kita, apa yang terjadi nanti di akhirat setelah hari kiamat, ya, maka yang matahari yang ada sekarang itu kuwirat, digulung. Wa idzan nujumun qadarat, bintang-bintang yang bertebaran di langit itu akan berserakan jatuh nanti. Itulah kiamat itu. Kalau begitu, bagaimana nanti matahari di akhirat? Apakah dalam keadaan gelap? Ini dalam itu riwayat Rasulullah, banyak hadis yang menerangkan. Di antaranya ada hadis dari itu Khuzaimah, ada hadis dari Bukhari, ada hadis dari Ad-Dailami, Tabrani, dan lain-lain sebagainya. Apa kata beliau? Ini dari Ahmad juga ada, menurut Abu Umamah. Itu kata Rasulullah, tudun nasu yaumal qiyamah ala qadri mailin. Matahari yang baru setelah matahari ini dihancurkan, digulung, matahari yang baru itu nanti akan tinggi dari itu kepala manusia sekedar 1 mil, kata Rasulullah. Berapa 1 mil itu? Ada perbedaan. Kalau dalam tafsir Buya Hamka mengatakan 1 mil itu 1,5 kilo. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 30, 1 mil matahari yang baru itu ialah 1,6. Itu tingginya matahari di saat itu. Apa yang akan terjadi kira-kira matahari yang seperti itu? Kita berselindung, mohon doa kepada Allah. Matahari hanya 1 mil, 1,5 kilo, 1,6 kilo, itu dari dua tafsir tadi berbeda, kedua-duanya adalah sangat panas. Maka dalam hal itu bagaimana panasnya? Wa yuzadahu fi harri hakadha wa hakadha, lipat 2 kali lipat dari panasnya matahari sekarang. Karena itu mari kita siapkan diri kita menghadapi matahari yang 1 mil itu, dan menghadapi bahwa kita akan berdiri di hadapan Tuhan nanti, berdiri yang paling lama.
maka carilah persiapan naungan di sisi Allah. Ya. Walaupun matahari itu berapa tingginya, apakah 1 mil, 2 mil, 1,5 kilo, 2 kilo dan seterusnya, tidak jadi masalah jika kita sudah merenungkan apa yang perlu kita cari di saat ini. Kalau begitu matahari rendahnya nanti, mana tempat berteduh tidak akan diperoleh. Apapun kita melarikan diri, gedung apapun akan hangus. Maka di antara kayu-kayu pun tumbuh-tumbuhan itu akan hangus karena hanya 1 mil dari kepala. Tapi ada keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad diberikan dalam itu muttafaqun alaih hadisnya dari Abu Hurairah. Dalam Mukhtarul Ahadits disebutkan adalah riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata beliau? Sab'atun yuzallimuhumullahu la zilla illa zillihi. Ada 7 golongan manusia di hari kiamat nanti akan itu diberikan yaitu payung, naungan yaitu oleh Allah. Inilah yang perlu kita usahakan untuk manusia berdiri 300 tahun di akhirat. Manusia menghadapi matahari yang 1 mil dari kepalanya. Di antaranya yang harus kita cari, pertama ialah rajul imamun adilun, pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin itu? Apakah mulai dari RT sampai ke presiden? Bukan itu saja, termasuk kita di rumah tangga. Kullukum ra'in, kullu ra'in mas'ulun ar-ra'yati. Masing-masing kamu pemimpin, masing-masing pemimpin akan ditanya nanti, akan diminta pertanggungjawabannya. Suami terhadap istri, istri terhadap harta suami, ibu bapak terhadap anak. Apakah kita sudah bisa berbuat adil? Karena itu ingin dapat payung matahari 1 mil, berbuat adillah sekarang ini. Malah bukan kepada orang saja. Rasulullah memerintah, yaitu wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kamu sekalipun terhadap anak-anakmu. Berarti kita berbuat adil ke anak kadang-kadang tidak jadi perhatian kita. Kalau ada anak yang disayangi melapor pulang kita kerja, kita dalam keadaan letih, anak melapor, anak itu disayangi, iya nak, jangan contoh lagi yang seperti itu. Tapi kadangkala tidak bisa berbuat adil ke seluruh anak. Di saat kita susah payah, letih baru datang, anak melapor tetangga begini dan begitu, maka jawaban orang tua berbeda lagi kepada anaknya. Satu-satu lo, wak kete, anu salah. Nah, ini berarti tidak adil terhadap anak. Untuk itu berwasiat saja, itu oleh Rasulullah itu tidak boleh seluruh itu diwasiatkan kepada anak. Sehingga ada di dalam hadis Rasulullah, tafsir itu Al-Jawahir, tafsir yang lainnya Ibnu Katsir. Pernah seorang laki-laki bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada itu 1 budak dan saya berikan kepada anak saya. Anak yang lain kamu beri? Kata itu Rasulullah. Kata beliau, tidak. Kalau begitu kamu ambil apa yang kamu wasiatkan itu. Tidak boleh berwasiat dengan tidak adil. Ini diantaranya kata Rasulullah tadi dalam sabda beliau, wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kepada anak-anakmu. Dan kadangkala di sini kita berwasiat pun tidak adil. Apabila anak seseorang itu sangat sayang, sangat cinta pada ibunya, pada ayahnya, anak ini selalu melihat, anak ini selalu memberikan itu biaya, anak ini selalu membawa itu berobat, sehingga kadangkala wasiat pada anak itu dengan tidak adil. Sehingga dikasihlah harta yang banyak kepada anak itu. Itulah yang dilarang. Ya, apakah anak itu berbuat baik, anak itu yang mengobat atau tidak, anak itu yang selalu melihat sakit dan senang, yang lainnya tidak, tapi kita disuruh berbuat adil. Itu namanya yang dapat payung di akhirat imamun adilun. Itu 1. Kemudian yang kedua kata Rasulullah ialah ashabun nasa'u fi ibadati rabbi. Para remaja
yang rindu beribadah. Maka para orang tua di hari ini, mari mengajak anak-anak kita supaya remaja-remaja kita rindu beribadah, terutama dalam latihan bulan puasa ini. Kalau tidak demikian, maka kita akan memperoleh kerugian. Kenapa demikian? Allah memerintah kita di dalam Al-Quran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku dzurriatan di'afa. Hendaknya kamu merasa khawatir jika meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Ini ada dua tafsir, lemah akidahnya, lemah imannya, maka dididiklah sekarang. Dan mari kita ikut serta di dalam pesantren Ramadan. Jangan hanya diserahkan kepada guru, bangun pagi diantar ke masjid, kemudian dia pulang, dia itu menerima pelajaran, tapi tanpa kita kontrol. Inilah yang salahnya kita. Kalau ini tidak kita bantu majelis guru, hanya dia akan dapat di saat itu saja, tapi tidak akan beramal ketika remajanya nanti. Sedangkan Allah paling mencintai remaja yang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang kedua yang dapat payung itu. Kalau tidak kita itu didik anak kita, maka apa yang terjadi lebih masa sekarang. Surat Maryam sudah diberikan contoh oleh Allah, sudah diramalkan masa yang akan datang. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Akan lahir generasi nanti, generasi jahat yang tipenya mensia-siakan sholat, mengikuti hawa nafsu. Disinilah para remaja itu kalau tidak kita didik, tidak kita ingin carikan payung untuknya di akhirat, akibatnya apa? Remaja akan terjerumus kepada narkoba, pergaulan bebas, pada begal, perampokan, ya begal, itu akan terjadi kalau kita tidak membawanya, tidak memotivasinya. Di akhirat itu nanti matahari 1 mil, tapi para remaja lah yang dapat payung. Ini yang kedua. Yang ketiga, rajulun mu'allakun fil masajid, laki-laki atau wanita yang tergantung hatinya ke masjid. Inilah yang diberikan payung di saat matahari 1 mil dari kepala. Karena itu kesempatan bagi kita bulan Ramadan ini untuk sholat tarawih, ini sebagai latihan kita tergantung hati ke masjid, mencintai masjid. Ini diuraikan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Di dalam itu kitab Tafsir Al-Jawahir, Rasulullah bersabda, orang yang tergantung hatinya ke masjid ialah orang yang mencintai masjid. Apabila dia masuk masjid, keluar masjid di pintu masjid, dia berniat, kapan saya masuk, jam berapa saya ke sini lagi. Sekarang kita dilatih. Dengan latihan apa? Kita disuruh berbuka di bulan puasa di masjid. Ada yang sholat berjamaah di masjid. Sholat itu tarawih, sholat lail. Sholat tarawih ada itu perbedaan, tidak jadi masalah. Ini yang penting bagi kita ialah hati kita ini betul-betul tergantung kepada itu masjid. Sehingga dalam bulan Ramadan ini mari kita sama-sama untuk mencintai masjid. Ini bukan sekedar payung di akhirat semata-mata, tapi adalah orang yang mencintai masjid. Di saat musibah bencana yang silih berganti, ini akan terlindungi oleh Allah. Karena itu janji Allah dalam hadis qudsi, riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Qad ahammu ala ahlil ardi azaban. Aku berencana mengazab penduduk dunia, penduduk bumi ini. Kata itu Allah dalam hadis kudusinya. Tapi nazartu, waktu aku melihat, memandang al-buyuti, rumah-rumahku, masjid-masjid, musala-musalaku, mereka ramaikan. Wal mutahabbina fi, mereka saling berkasih sayang, saling memberi perbukaan, saling memberi infak dan bantuan. Dan kemudian wal mustaghfirina bil ashar, mereka minta ampun di waktu itu sahur. Sebelum itu sahur, dia sebelum sahur makan dan minum, dia istighfar. Maka Allah berjanji kepadanya, saraftu azabi anhum, aku pindahkan azabku kepada tempat yang lain. Inilah suatu hal di bulan Ramadan, kesempatan kita untuk melatih diri,
beribadah di masjid, tergantung dan cinta ke masjid, maka berarti kita akan diberi payung, akan diberi naungan nanti oleh Allah di mahsyar di saat matahari 1 mil dari kepala. Dan berikutnya ialah kata Rasulullah, rajulani tahabbani fillahi ijtama'an alai wa tafarraqa alai. Ya, bahwa ada seorang laki-laki dan wanita yang hanya nikah karena Allah, bercerai karena Allah. Berarti jika ada anak-anak kita yang belum menikah, mari kita arahkan untuk yang paling baik adalah memperbaiki niat nikah karena Allah. Dan kalau cerainya karena Allah ialah berarti bukan cerai dengan talak, tapi cerai dengan itu kematian salah satu. Ini yang dimaksud. Tapi kadangkala kita tidak mengajari, kita tidak memberikan contoh. Kadangkala di saat orang melamar anak ada yang salah bagi kita. Apa yang ditanya ketika ada lamaran terhadap anak? Yaitu antara yang ditanya siapa namanya, apa sukunya, di mana negerinya, siapa ayahnya, tamat di mana dia, dan akhirnya di mana kerjanya. Padahal di dalam itu perintah bukan begitu. Bagaimana manusia itu nikah karena Allah? Ya kata Rasul, nikailah manusia itu li arba'atin, karena 4 masalah. Li arba'ati kisal. Yang pertama, nikailah karena itu bagusnya, li jamaliha, cantiknya. Silakan. Dan yang kedua, linasabiha, keturunannya, anak siapa, ya, siapa mamanya. Nah, dan yang ketiga ialah karena hartanya. Tapi yang keempat dikatakan oleh itu Rasulullah, lidiniha, karena agamanya. Dengan arti dia tidak terlalu cantik, harta tidak terlalu banyak, orang tuanya bukan itu pejabat, orang tuanya hanya jualan dan lain-lain sebagainya. Tapi agama anak itu paling hebat. Dia pandai memelihara waktu. Wanita yang pandai memelihara aurat. Dan dia pandai bergaul dengan yang soleh, dengan yang baik-baik. Ibadahnya pun baik. Inilah yang harus dipilih. Kata Rasulullah, yaitu fazfir iada kali. Pilihlah agamanya. Kalau sudah agama yang dipilih, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadilah dia memperoleh payung di akhirat, matahari 1 mil dari kepala, yaitu yang nikah hanya karena Allah dan bercerai karena Allah. Dan yang berikut, yang dapat payung di akhirat, wa rajulun talabat imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seorang laki-laki diajak berbuat itu jahat, berbuat zina oleh seorang pelacur, wanita yang cantik, wanita yang kaya, maka dia akan mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Jika hal ini kita berikan kepada anak pendidikannya, bahwa orang-orang yang dapat payung di akhirat saat matahari 1 mil dari kepala ialah orang yang tidak mau berzina, orang yang tidak mau diajak oleh itu orang yang jahat. Dia katakan takut kepada Allah. Tapi di hari ini, inilah yang terbanyak. Berapa banyak di setiap itu hotel, setiap tempat itu menginap, di setiap tempat kos, masih setiap malam masih ada di antara itu para petugas, ya, di antara Satpol PP yang menangkap di antara pergaulan bebas, di antara anak-anak remaja, anak-anak sekolah di tempat kos. Ini berarti tidak tahu bahwa di akhirat itu bagaimana panasnya matahari yang 1 mil. Bahwa tidak tahu bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Dia akan menghadapi Allah di akhirat nanti. Ini kadang-kadang kurang pengarahan dari orang tua. Sehingga anak tadi adalah terjerumus kepada pergaulan bebas. Karena itu tugas kita ialah ku anfusakum wa alikum naro. Jangan cari payung untuk kita sendiri sehingga kita sendiri yang menghindarkan zina, tapi anak kita tidak kita didik, tidak kita berikan pelajaran ini. Maka akibatnya apa? Terjadilah seperti yang masa sekarang.
Di Padang saja kadangkala tiada malam tanpa penangkapan terhadap pergaulan bebas. Malah ada di antara pasar raya yang dipergunakan untuk pergaulan bebas. Jika ini kita berikan kepada anak, mudah-mudahan ini terbantu pemerintah. Kalau terlambat pemerintah mencegahnya pergaulan bebas yang ada di matahari yang lama, malah kita baca dari koran, dari berita yang didengar, hanya dengan uang 100.000 siapapun sudah dapat untuk berzina. Inilah yang diharamkan oleh Allah. Jangan karena berzina, wala taqrabu zina, menghampiri saja, tidak boleh. Dan seterusnya yang keenam, wa rajulun tasaddaqa afa hatta la ta'lamun. Orang yang berinfak dengan ikhlas karena Allah, diberikan oleh tangan kanan dan tidak tahu tangan kiri. Artinya tidak untuk bangga, tidak untuk ria, tidak untuk dibaca dan disebutkan. Dan kalau kealpaan kita tidak itu ditanya, kadang-kadang tidak ditulis, lupa alpa yang itu pengurus menulisnya, ditanya, kok nama saya tidak ada di papan, kok tidak ditulis. Nah, ditanya pada pengurus lain, saya sudah kasih uang. Nah, karena itu berarti tidak ikhlas untuk memberikan infak. Inilah yang dapat nanti di akhirat memberikan infak hanya karena Allah, bukan karena ria, diberikan payung di akhirat. Ini payung yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, wa dzakarallahu wa rajulun dzakarallahu, seorang laki-laki atau wanita yang zikir mengingat Allah kholian, dalam keadaan sendiri, bersunyi diri, maka di saat itu afa hatala, di saat dia bersendiri itu, maka laki-laki itu mengeluarkan air mata, mengingat dosa yang diperbuat, mengingat nama Allah yang dibaca. Inilah kita yang diperintah. Karena itu kata Allah dalam firman-Nya Al-Hajj ayat 32, wal yabku katsira, banyaklah kamu menangis dan sedikitlah kamu ketawa. Demikianlah untuk tausiah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.